Technical View, Pound-sterling 21 Januari 2021 jam 11.40 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3683, low 1.3652 dan running price 1.3682. Berarti ini baru aja terjadi break high ya. Dengan range pergerakan sekitar nyaris 30 poin, lebih tepatnya 29. Ya, kemarin kalau Anda simak dengan apa yang sempat kita kupas, saya sempat mengatakan hati-hati kalau misalkan sudah sampai puncak karena kemungkinan bisa saja rejection dan terjadi I don't know, ini mungkin double top ya, tapi kalau lihat sekilas tidak akan nampak. Tapi yang jelas, candlestick ditutup dengan shooting star ya. Jadi ini pertanda akan terjadinya penurunan, itu di dari chartnya. Walaupun saat ini dia sedang mencoba untuk mengarah ke atas kembali. Saya rasa area resisten kemarin masih tetap bisa kita gunakan. 1.37, ya 17 ya, area tertingginya. Ini adalah 1.3719, jadi kemungkinan potensinya tidak akan jauh dari situ. Hati-hati kalau sudah terlampau atau terlanjur naik ya. Jadi meskipun dia arahnya naik, tapi ada kemungkinan ini agak ketahan. Jadi yang paling aman bagaimana sebetulnya kalau kita lihat trennya naik dengan kondisi fundamental juga cukup mendukung terkait stimulus yang mungkin akan digelontorkan kembali. Itu adalah menurut keterangan dari Menteri Keuangan Sunak. Jadi kemungkinan potensinya masih akan potensi kenaikan. Ya, apalagi Andrew Bailey mengatakan bahwasanya suku bunga negatif belum akan digunakan, baru akan dipertimbangkan saja. Well, of course dengan outlook dari DXY-nya juga mengalami penurunan, otomatis ini seharusnya mengalami penguatan. Tapi kita lihat ya, kalau di grafik H4-nya akan seperti apa. Jadi ini ada kecurigaan akan terjadi penurunan. Walaupun ya kemarin adalah morning star ya, karena dia ada shooting star, kita ini akan jadi warning untuk kita ya. Lalu kemudian kalau kita lihat dari grafik 4-nya, nah sebetulnya ekspektasinya tadi pagi ini sudah bagus nih, atau lebih tepatnya tadi malam ya, dia sudah bagus menjelang penutupan itu ditutup atau ya sempat 1.3622. Ekspektasi untuk hari ini pun sebetulnya sama. Yang paling ideal kalau Anda ingin lakukan buy, jangan di area ini ya, karena ini terlampau riskan. Saya lebih ekspektasinya dia akan terkoreksi terlebih dulu. Jadi untuk H4 ini idealnya di area ini ya, kisaran 1.3600 ataupun 1.3620. Tapi kali ini silakan Anda lakukan buy-nya kurang lebih buy on dip 1.3620 ataupun 1.3635 untuk mencari arah atau tenaga dari bawah terlebih dulu, dengan target pertama 1.3680 dan target kedua 1.3725. Stop loss 1.3560. Bagaimana dengan kalau misalkan resisten ini tembus? Well, kalau ini tembus berarti kita akan mendapatkan area terbaru. Kita bisa gunakan Fibonacci expansion sebetulnya. Saya asumsikan bahwa area ini sudah terjadi pantulan ya. Jadi sudah pullback di sini, berarti saya ambil dari sini. Oke, ini adalah titik A, B, ini adalah titik C. Maka kemungkinan extension yang paling terdekat kalau misalkan ternyata zona 1.3713 ditembus, maka dia akan mengejar 1.3746 dan tertingginya adalah 1.3823, lalu kemudian 161.8 di 1.3947. Kita akan lihat apakah ini bisa ditembus apa tidak. Tapi ekspektasi yang paling ideal, dia koreksi terlebih dulu, dip, lalu kemudian dia rebound. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View 21 Januari 2021, Euro USD 11.44 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.2132, low 1.2108, running price 1.2127. Baiklah, kemarin kita sudah sempat sebutkan bahwasanya Morningstar seharusnya mengantarkan kenaikan, tapi dengan catatan pula bahwa kemarin juga saya sempat sebutkan lagi terkait dengan area resisten yang akan sangat mengganggu, karena kalau kita perkecil seperti ini, Anda bisa lihat di sini pergerakannya semenjak dia tembus zona support kita ya. Oke, untuk supaya tidak membingungkan untuk Anda, saya hapus di situ. Ya, jadi kita tidak akan menggunakan garis itu. Nah, sekarang terfokus di wave terakhir ini. Di mana wave terakhir ini akan membentuknya seperti mahkota yang kita sebut dengan head and shoulder. Jadi, meskipun kemarin kalau kita bicara tentang ini Morningstar akan terjadi spike, itu adalah sesuai ekspektasi, memang seharusnya mengalami kenaikan hanya sesaat. Kenapa? Ekspektasi terbesar kita adalah terkait dengan head and shoulder. Jadi hati-hati, saya tidak ekspektasinya terlampau tinggi, tapi pola ini bisa gagal kalau ternyata areal head atau yang kita curigai sebagai bagian head itu ditembus. Dan zona itu adalah 1.2328. Cukup jauh, ya betul, cukup jauh. Jadi semuanya akan terfokus dengan perhatian fundamentalnya kali ini adalah ECB. Kalau misalkan tidak ada perubahan, apalagi kalau misalkan perubahan skenario atau strategi yang dirumorkan justru malah menekan Euro USD, maka potensinya ini akan berbalik. Dan itu ditandai dengan kondisi ini adalah hanging man. Jadi ekspektasi saya bagaimana? Ekspektasi tetap yang kemarin membentuk
membentuk right shoulder, lalu kemudian nantinya tertahan di sini, lalu kemudian dia turun. Nah, berarti kali ini strategi kita akan kita rubah, bukan lagi mencari area buy, tapi siap-siap mencari area sell. Dengan patokan area tertinggi kemarin 1.2157, tapi area historical price berada 1.2173. Oke, kemudian di grafik H4-nya sendiri, oke, ini adalah falling wedge yang kemarin sudah berhasil, lalu kemudian pertanyaannya adalah apakah ini gagal apa tidak? Ini tidak gagal ya. Kalau kita merujuk kepada yang namanya teori technical, maka yang kita sebut saat dia breakout maka akan ada terjadi pullback ya atau pull down. Ini adalah masih dalam teritori yang normal. Ya, Anda bisa lihat sendiri garis resisten ini ya, garis resisten yang ditembus maka sekarang menjadi area support, dia masih ada di bawah. Ya, berarti kalaupun dia sampai area ini pun masih diasumsikan pullback. Tinggal masalahnya kalau misalkan diasumsikan gagal, dia akan kembali di dalam atau di bawah zona ini. So, yang kemarin potensi pergerakannya masih cukup normal. Namun sayangnya memang pergerakannya terlambat untuk terkoreksi sehingga tidak dijadikan area buy di situ. Kita mencari area buy-nya di sini. Lah, sekarang bagaimana? Sekarang karena ekspektasi dari daily chart adalah ekspektasi right shoulder, maka kemungkinan potensi H4 ini saya asumsikan biarkan dia spike sampai at least 1.2150 ataupun 1.2170. Di sini barulah Anda switch posisi Anda menjadi area sell. Hari ini saya confirm untuk melakukan sell di area 1.2150 ataupun 1.2165. Target pertama adalah 1.2100 dan target kedua adalah 1.2050. Stop loss silakan gunakan 1.2215. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.